Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat mulia, alhamdulillah bertemu lagi pada sore yang berbahagia ini dengan kajian fikih entrepreneur, yang mana kita ingin berikhtiar kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sahabat mulia yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang berbahagia ini kita punya tema yang cukup luar biasa, ya, yaitu tentang ahamiyah at-tijarah, urgensi atau pentingnya kita menjadi seorang entrepreneur. Teman-teman semuanya, entrepreneur atau menjadi seorang pengusaha itu adalah pilihan. Siapapun boleh untuk memilihnya, siapapun boleh untuk tidak memilihnya. Tidak seperti sholat, zakat, puasa, haji, tidak termasuk rukun daripada rukun sholat. Tapi yang harus kita pahami bahwa pilihan yang baik itu adalah pilihan ketika kita mengikuti kekasih kita, mengikuti qudwah hasanah kita. Nah, qudwah hasanah kita, yakni baginda Nabi Muhammad SAW, adalah seorang pengusaha, seorang entrepreneur. Maka dari itu, karena baginda kita adalah seorang entrepreneur, maka kita coba untuk mengikuti baginda kita Nabi Muhammad SAW itu. Nah, tinggal kita nanti akan kita bahas tahapannya dan caranya. Kenapa? Karena tidak semua orang punya kompetensi, punya kemampuan untuk menjadi entrepreneur. Coba kita lihat, orang baru sadar pentingnya entrepreneur umur udah 40, umur udah 50, bagaimana? Padahal Rasulullah SAW magang menjadi entrepreneur, magang menjadi pengusaha, itu usianya sudah mulai 15 tahun dia sudah ikut berdagang, sudah mentoring bisnis bersama Abu Thalib. Bisa kebayang tuh. Jadi umur 25 tahun, 10 tahun kemudian Rasulullah SAW menjadi saudagar. Nah, kalau kita umur 50 tahun baru mulai menjadi entrepreneur, berarti umur 60 kita baru menjadi entrepreneur, menjadi pengusaha. Nah, jadi begini ikhwah, teman-teman semuanya, saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita harus sayang dengan generasi berikutnya. Harus cinta generasi berikutnya. Maka kita rangsang, kita didik generasi-generasi setelah kita ini jangan seperti kita, yang sadar bahwa berdagang, menjadi entrepreneur, menjadi pengusaha itu adalah bagian dari sunnah Rasulullah. Maka dari itu kita motivasi anak-anak kita, kita motivasi generasi kita supaya mereka ini punya target dan tujuan yang jelas di dalam kehidupan, dalam mencapai fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Nah, di dalam kurikulum yang saya buat, ya, itu ada 4 tahapan orang untuk memulai berbisnis. Yang pertama itu dia harus melalui tahapan santripreneur. Jadi kalau kita memulai umur kita 20 tahun, baru mulai bisnis, maka pastikan kita menjadi santri dulu. Santripreneur, artinya pembelajar. Jadi kalaupun kita gagal, maka sesungguhnya itu adalah dalam rangka belajar. Kalau kita umur 40 tahun, baru sadar, baru ingin memulai bisnis, maka pastikan kita menjadi santripreneur dulu. Kenapa? Karena kita baru mulai. Kalau kita gagal, maka sesungguhnya kita
baru belajar. Sehingga kita ini tidak ada rasa kekecewaan ketika kita sedang berbisnis. Ketika kita umur 50 tahun baru sadar bahwa sesungguhnya entrepreneurship atau berwirausaha itu adalah bagian dari sunnah Rasul dan harus kita jalanin, maka tahapan yang pertama haruslah menjadi santripreneur dulu. Jadi berapapun umur kita, ketika kita baru mulai berbisnis, maka kita tahapannya menjadi santripreneur. Nah, sehingga setiap apa yang kita laksanakan, setiap apa yang kita kerjakan, dalam rangka seluruhnya adalah dalam rangka belajar. Belajar. Karena kita tahu thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wa muslimah. Jadi menuntut ilmu kan memang kewajiban, keharusan buat kita. Nah, kemudian kita harus paham juga bahwa man arada dunya fa alaihi bil ilmi wa man arada al akhirata fa alaihi bil ilmi. Barang siapa yang menginginkan urusan dunia, maka dia harus tahu caranya. Kalau dia menginginkan kehebatan, kemuliaan, kesuksesan, kekayaan akhirat, maka harus tahu caranya. Nah, inilah kenapa harus jadi santripreneur itu, maksud saya itu adalah kita mengawali hidup kita dengan belajar. Berapa lama? Nah, lamanya itu sesuai dengan kemampuan kita, sesuai dengan kapasitas kita dalam belajar atau menjadi pembelajar. Itu tahapan yang pertama. Tahapan yang kedua menjadi karyawanpreneur. Nah, karyawanpreneur itu begini, dalam bahasa akademiknya adalah magang. Ya, dalam bahasa akademiknya itu mentoring. Jadi ketika kita menginginkan suatu hari, suatu saat menjadi seorang entrepreneur, menjadi seorang pengusaha, maka kita magang. Ikut mentoring dengan para mentor yang memang dia punya kapasitas dan punya kompetensi dalam berbisnis. Nah, itulah yang dijalankan oleh Rasul. Tidak ujuk-ujuk menjadi entrepreneurship. Tidak ujuk-ujuk dia menjadi saudagar, tapi tahapan dia, lihat. Dimulai dari belajar, kemudian setelah itu, setelah belajar teoritik, dia lihat, dia dengar, dia analisa dan seterusnya. Kemudian setelah itu dia praktek magang bersama Abu Thalib dan bersama sahabat yang lain. Ya, ini sebelum Muhammad SAW menjadi Rasul, sebelum menerima wahyu. Jadi beliau itu menjadi pedagang itu sebelum jadi dai, sebelum jadi Rasul. Nah, ketika beliau menjadi dai 40 tahun udah matang, udah kuat dalam keimanannya, dalam mentalnya, dalam ekonominya dan seterusnya, begitu, sahabat sekalian. Maka tahapan kedua setelah jadi santripreneur adalah menjadi karyawanpreneur. Karyawanpreneur itu artinya gini. Kita punya penghasilan sendiri, tetapi kita pun memiliki penghasilan yang dari orang lain atau dari gaji orang lain. Itu namanya karyawan. Kita mendedikasikan sesuatu yang kita miliki, yang kita punya, begitu. Kita barter tenaga kita, ilmu kita, skill kita, kompetensi kita dengan uang. Nah, itulah karyawan. Tapi ingat, kalau kita mau jadi pengusaha suatu hari, suatu saat, menjadi para entrepreneur, maka ingat kita ini karyawan, tapi mentalnya adalah mental entrepreneur. Makanya disebut dengan karyawanpreneur. Berarti artinya apa? Kita harus banyak belajar dengan bos kita, orang kiri kanan kita. Kita belajar kebaikan-kebaikan dari mereka. Begitu, ikhwah. Nah, inilah tahapan yang kedua. Santripreneur, yang kedua adalah karyawanpreneur. Nah, kalau umur kita jadi karyawan itu umur 20 tahun, ya ingat bahwa kita ini bekerja untuk belajar. Belajar yang digaji, ya itu yang menarik. Bukan kita ini menjadi karyawan digaji, itu salah. Kurang tepat gitu. Yang benar itu adalah kita belajar, bekerja, kemudian kerja yang belajar, sehingga kita menjadi pembelajar itu dapat kompensasi. Nah, kemudian yang ketiga, tahapan yang ketiga baru. Itulah yang dijalankan oleh Rasulullah umur 25 tahun menjadi entrepreneur. Inilah kolaborasi, kemitraan sifatnya. Ada ide
independensi dalam di dalam usaha. Jadi tidak bekerja dengan orang lain, tidak diperintah oleh orang lain, dia bisa mengatur waktu sendiri, bisa mengambil margin sendiri, keuntungan sendiri dan seterusnya. Itulah entrepreneur. Walaupun bukan barangnya sendiri. Yang dilakukan oleh Rasulullah SAW itu ketika dia bermitra dengan Khadijah radhiyallahu anha. Ingat, Rasulullah itu sebelum jadi Rasul, Muhammad sebelum jadi Rasul, Khadijah sebelum jadi istrinya. Nah, ketika bermitra, berkoalisi dalam dalam target-target di mana dia ingin membangun profit bersama, maka Rasulullah punya keleluasaan, independensi di dalam memberikan atau menentukan margin sendiri. Nah, dengan cara dagang sendiri dan seterusnya. Dan kita tahu bahwa Rasulullah SAW ketika berdagang, karena dia memiliki pengalaman mentoring dengan Abu Thalib, mentoring dengan bersama sahabat yang lain ke luar negeri, umur 15 tahun, bisa bayangkan mentoringnya itu sudah lintas negara gitu. Nah, bayangkan kalau anak kita hari ini, mentoring bisnisnya itu di mana? Dengan kapasitas apa? Dengan siapa? Dan seterusnya. Nah, Muhammad SAW itu kita lihat. Umur 15 tahun dia sudah memiliki kapasitas dalam sebagai karyawan trainer lah kira-kira begitu. Kemudian umur 25 tahun menjadi entrepreneur, membangun kemitraan, membangun kolaborasi, membangun sebuah kebersamaan dalam mencapai sebuah profit bersama. Sehingga yang terjadi adalah ketika diberikan kepercayaan yang luar biasa oleh Rasulullah SAW, Muhammad SAW ini luar biasa. Ya, ketika diberikan kepercayaan oleh Khadijah radhiyallahu anha, Muhammad SAW ini menjadi pedagang yang luar biasa. Untung, dan seterusnya. Nanti kita akan bicara tentang konsep Rasulullah dalam berdagang. Kenapa selalu untung, dan tidak rugi. Tetapi kita bicara hari ini tahapan-tahapan di dalam entrepreneur. Nah, baru yang tahapan terakhir itu adalah masterpreneur. Umur 40 Rasulullah ini orang menjadi kaya raya. Kenapa? Umur 25 tahun ketika menikah Khadijah radhiyallahu anha, dia mas kawinnya itu adalah kurang lebih sekitar 50 onta merah. 50 kendaraan yang hanya dimiliki oleh para hartawan, oleh para ningrat, oleh para konglomerat pada saat itu. Jadi 50 onta merah. Jadi kalau dirupiahkan, satu ontanya 25 juta berarti 1,2,5 miliar. Itulah mas kawinnya Rasul ketika menikahi Khadijah radhiyallahu anha. Khadijah juga orang yang sangat kaya raya karena dia pun adalah bagian dari mitra dagang daripada Rasulullah. Nah, kalau mau mengikuti sunnah ya itu. Jadi mas kawinnya aja 1,2,5 miliar. Nah, kemudian kita lihat umur 40 tahun Rasulullah menjadi seorang rasul, maka sudah matang, sudah kuat. Kuat ekonominya, kuat keimanannya, kuat mentalitasnya, siaplah menjadi pemimpin. Nah, nanti kita akan bicara tentang konsep daripada masterpreneur. Kenapa kok orang ini ada orang-orang yang hanya mungkin di rumah saja tetapi uangnya mengalir. Dia kehidupannya berdakwah kemana, ke sana, kemari dan seterusnya, tetapi uangnya mengalir. Rekeningnya selalu bertambah. Nah, ini masterpreneur. Dia sudah memiliki kematangan di dalam berbisnis dan dia tinggal menularkan ke banyak orang, begitu teman-teman semuanya. Sehingga ketika dia mampu menularkan ke banyak orang, maka subhanallah, itulah man sana sunnatan hasanatan falahu ajruhu la yankusu dzalika min ujuri syai'a. Jadi barang siapa yang dia mencontohkan kebaikan, mengajarkan kepada kebaikan kepada orang lain, maka akan mengalirlah pahala-pahala. Akan mengalirlah pahala-pahala ya untuk mereka semuanya ini tanpa mengurangi pahala-pahala orang yang mengikutinya. Nah, itulah masterpreneur. Jadi masterpreneur itu adalah dia berdakwah dengan modal sendiri. Wajahidu bi amwalikum wa anfusikum. Sebagaimana yang dilakukan oleh para pedagang-pedagang yang dari Gujarat,
pedagang-pedagang dari Arab, dahulu dari Yaman, itu datang ke Indonesia. Mereka berdakwah ke Indonesia dengan uang sendiri, dengan modal sendiri. Mereka melakukan dakwah Islam sampai Nusantara ini menjadi mayoritas Muslim. Ya, itu kan mereka, para pedagang. Bukan company gitu, bukan para penjajah. Mereka itu adalah para pedagang. Itulah masterpreneur, ikhwah. Itu ya. Jadi hari ini kita berbicara tentang tahapan-tahapan menjadi entrepreneur. Yang pertama santripreneur, kemudian yang kedua adalah karyawanpreneur, yang ketiga adalah entrepreneur, yang keempat baru masterpreneur. Nah, ini ada tahapan-tahapannya, kurikulumnya. Nanti inbox ke saya bagi yang mau menginginkan kurikulum ataupun materi-materi tentang entrepreneurship. Baik itu tahapan level menjadi santripreneur, karyawanpreneur, ataupun entrepreneur, atau bahkan insya Allah masterpreneur. Walaupun saya hari ini belum mampu untuk menjadi masterpreneur, ya. Tetapi kita mencoba, kita berikhtiar. Mudah-mudahan suatu hari, suatu saat kita betul-betul menjadi masterpreneur yang bisa berinvestasi dalam kebaikan kita ke sebanyak-banyaknya orang, dengan semasif-masifnya orang, dengan kerjaan satu tetapi pahalanya banyak. Itulah masterpreneur. Jadi man sana sunatan hasanatan falahu ajruhu la yankusu dzalika min ujurihim syai'a. Begitu ikhwah, saya kira itu saja. Kita menjelang maghrib, alhamdulillah di Istana Mulia di Anyer ini ya cukup sejuk udaranya. Insyaallah sampai ketemu lagi. Mudah-mudahan kultum-kultum berikutnya tentang kajian fikih entrepreneur. Pantau terus, share terus, insya Allah ini mudah-mudahan jadi kebaikan kita. Jazakallah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.